Di Gunung Rinjani dilanjutkan hari ini. Lalu apakah proses evakuasi sudah dimulai? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Fitri Rahmawati di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Selamat siang, Fitri. Korban WNA berhasil sudah diketahui berada di kedalaman 600 meter. Lalu apakah tim sudah berhasil mengevakuasi? Ya, Ihsan dan juga saudara, hari ini saya juga akan mengabarkan kepada Anda bahwa saya berada di gerbang kandang sapi, di mana gerbang kandang sapi ini merupakan pintu masuk menuju Gunung Rinjani, dan situasi saat ini mendung, sama seperti kabar duka yang kita terima bahwa WNA asal Brazil meninggal dunia, ditemukan meninggal di kedalaman 600 meter. Dan saat ini Ihsan, tim masih melakukan proses evakuasi yang dilakukan sejak tadi pagi, dan saya juga mengabarkan kepada Anda bahwa pada saat ditemukannya warga negara Brazil ini di kedalaman 600 meter, ditemukan oleh salah seorang tim SAR atau anggota tim SAR dan bisa mencapai di kedalaman tersebut dan mengetahui bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia. Ada 6 orang anggota tim SAR yang lain atau tim pencari yang lain atau tim evakuasi yang lain ikut turun di jurang tersebut di tempat ditemukannya WNA asal Brazil ini, Juliana Marins. Dan 4 orang dilaporkan menunggu jenazah hingga tadi pagi, dan 3 orang lainnya menunggu di jurang sedalam 400 meter untuk memastikan tidak ada insiden atau tidak ada longsoran dari pasir yang memang sangat rentan di lokasi tersebut, apalagi cuaca hingga saat ini di lokasi kawasan Rinjani sangat mendung. Dan sampai hari ini proses evakuasi terus dilakukan dengan proses mengangkat jenazah menggunakan kantong jenazah menuju ke atas sampai ke Pelawangan nanti. Dan ini tentu bukan proses evakuasi yang biasa atau yang mudah dilakukan, karena setiap kali ada pijakan di lokasi tersebut pasti ada longsoran pasir, dan ini yang terus dihindari oleh tim yang melakukan proses evakuasi ini agar mereka juga selamat dalam melakukan proses evakuasi terhadap jenazah WNA asal Brazil ini. Dapat saya sampaikan juga kepada Anda Ihsan bahwa dari Pelawangan nanti, jika tim evakuasi akan membawa jenazah itu melalui gerbang kandang sapi ini, mereka jika tidak membawa beban yang cukup berat atau jenazah mungkin bisa dicapai dalam waktu 5-7 jam. Tapi jika membawa jenazah itu akan membutuhkan waktu lebih lama, bisa sampai 10 jam hingga sampai di tempat saya melaporkan saat ini. Karena menuju ke tempat Pelawangan atau menuju ke pos 1 saja itu tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Kendaraan hanya bisa dilewati hingga di tempat saya melaporkan saat ini, di gerbang pintu masuk kandang sapi, di mana di sini kita bisa mencapai 3 kilometer menuju ke jalan utama di Sembalun ini, sehingga nanti jenazah bisa dibawa menggunakan ambulans dari lokasi ini menuju ke pintu gerbang utama, dan mungkin dari sana bisa dilakukan evakuasi menggunakan heli, karena heli untuk melakukan evakuasi menggunakan heli di lokasi ini, di lokasi tempat penemuan jenazah tidak mungkin dilakukan. Sebelumnya Basarnas sudah membawa heli ke lokasi ini di depan halaman kantor TNGR, akan tetapi heli tidak bisa mencapai lokasi ini karena cuaca yang cukup mendung dan tidak bersahabat untuk dilakukan penerbangan atau proses pengangkatan mayat menggunakan heli ini, sehingga bisa jadi atau kemungkinan besar evakuasi jenazah ini akan dilakukan menggunakan jalan biasa, atau para tim evakuasi akan menggunakan jalur berjalan kaki dari Pelawangan hingga ke pintu gerbang kandang sapi ini, dan dari sini baru kemudian bisa diangkut menggunakan ambulans dan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat. Itu yang bisa saya laporkan kepada Anda Ihsan, kondisi saat ini. Fitri, dengan medan yang berpasir dan sangat sulit di Pelawangan Sembalun, beberapa hari terakhir tali sling tidak bisa menjangkau korban yang berada di kedalaman 600 meter. Apakah ada alat khusus atau upaya khusus yang dilakukan hari ini? Akan ada penambahan tali yang dilakukan oleh tim evakuasi dan juga alat untuk menahan para tim evakuasi yang turun di bawah sebanyak 7 orang untuk bisa ditarik ke atas
Ini yang kemudian dilakukan oleh tim evakuasi, tetapi memang tidak semua alat-alat tersebut bisa digunakan seperti di medan-medan biasa. Karena sekali lagi medan yang ada di lokasi tempat jenazah berada ini adalah medan yang sangat labil, di mana tanah berpasir dan mudah sekali terjadi longsoran. Semua pihak berupaya untuk melakukan proses evakuasi secepat mungkin agar nanti jenazah bisa cepat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat. Karena memang kami juga mendapat informasi bahwa keluarga korban sudah menunggu di kantor Taman Nasional Gunung Rinjani yang ada di Sembalun Lawang. Dan ini mereka mengikuti terus proses evakuasi dan informasi yang terus disebarkan atau diberikan dari pihak Badan SAR dan juga pihak TNGR itu memberikan rasa nyaman dan juga rasa lega dari pihak keluarga, sehingga mereka bisa menentukan kapan bisa nanti setelah jenazah ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara akan dibawa ke negaranya. Demikian, Ihsan. Jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati melaporkan dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih, Fitri.